Seorang gadis ini harus melakukan apapun demi mencari cuan dan menghidupi semua kebutuhannya. Film Filipina lagi, film Filipina lagi. Kali ini gue pasti akan mengusung genre drama dewasa. Ia merupakan seorang wanita muda yang tengah bersama seorang pria. Sepertinya ia dibayar cukup sangat mahal kali ini. Ia melakukannya di sebuah tengah ladang jagung yang begitu besar. Ia juga disaksikan oleh seekor kuda yang menyaksikan mereka semua bekerja kelompok. Ya, film kali ini berjudul Bugao. Terlihat ada seorang pria tua yang sangat mengeluh karena wanita tersebut terlalu lama untuk bekerja kelompok. Sang wanita tersebut kemudian mengenakan pakaiannya dan duduk di belakang pria tua itu. Ia memanggil pria tua tersebut dengan sebutan ayah. Pada saat di perjalanan, hujan pun turun. Si wanita itu mandi dan sikat gigi di pinggiran sungai. Waktu mulai berganti. Kehidupan rumahan di sana terlihat ada seorang pria muda dan anak kecil. Mereka terlihat seperti keluarga yang sangat harmonis. Di sini kita diberitahu dua nama yaitu Dolores dan juga Gloria. Mungkin biar gampang gue panggil orang tua ini dengan sebutan Pak Roy. Saat sedang bersantai di depan rumah, anaknya meminta agar ia bisa membantunya bekerja. Tapi Pak Roy ini melarang keras anaknya tersebut untuk membantunya. Ia meminta agar anaknya bisa sekolah sampai lulus SMA. Anaknya pun ngotot ingin membantu pekerjaan si Pak Roy itu. Tapi Pak Roy tetap melarangnya. Saat Dolores sedang mandi, tiba-tiba ada pria muda yang menghampirinya. Ia bernama Ishak. Ishak ini meminjam uang kepada si Dolores. Tapi bukan yang mendapatkan uang, Ishak ini justru malah dimarahi oleh si Pak Roy karena tidak segera untuk mengerjakan PR pada saat itu. Pak Roy pun kemudian mengatakan bahwa ada klien yang menginginkan Dolores. Walaupun si Dolores ini mengeluh karena baru aja mandi, dengan terpaksa ia harus mengikuti perkataan Pak Roy karena ia juga membutuhkan uang tuh. Mereka pun pergi untuk menemui pelanggan si Pak Roy itu. Pak Roy pun menunggu Dolores yang sedang bersama pelanggannya itu sambil meminum air di depan teras rumah. Di dalam sebuah gudang, Dolores kerja kelompok pada saat itu. Tapi pelanggannya justru melepaskan pengaman. Masalah pun mulai menjadi besar kala itu. Pak Roy pun mulai datang menyelamatkan Dolores. Tapi siapa sangka kalau Pak Roy ini malah justru dihabisi oleh pelanggannya tersebut. Pelanggan itu kemudian memfitnah bahwa Dolores dan Pak Roy lah yang merupakan seorang pencuri pada saat itu. Gloria pun mulai ketakutan karena sudah tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarganya. Ia mengkhawatirkan biaya sekolahnya. Dolores pun menenangkan Gloria. Dolores menegaskan kepada Ishak dan Gloria agar bisa lulus tepat waktu dari sekolahnya. Dari percakapan Ishak dan Dolores kita mengetahui bahwa Dolores ini ternyata tidak bisa membaca dan berhitung. Pantas saja mereka melakukan pekerjaan yang begitu-begitu aja. Tiba-tiba saat sedang makan, telepon pun berbunyi. Ia pun mengangkatnya pada saat itu. Ia mulai memberikan penjelasan terkait pelayanannya. Setelah mengangkat telepon itu, Dolores pun kemudian berangkat. Dan ternyata Ishak telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh mereka selama ini. Gloria pun tinggal di rumah sendirian. Ishak mengantar si Dolores. Ishak pun mulai memasukkan pisau cukur ke dalam tas Dolores. Mereka pun berangkat hingga sampai di semak-semak di tengah hutan. Tiba di sana, Ishak pun mengambil posisi untuk menjaga si Dolores. Pelanggan Dolores pun datang dan mereka pun akhirnya melakukan pekerjaan tersebut. Saat Dolores sedang bekerja, Ishak pun mulai bingung karena banyak sekali nama-nama orang yang ada di dalam daftar buku tersebut. Ishak pun tiba-tiba mulai tidak tahan. Ia pun mulai mengintip si Dolores. Saat sudah selesai, Ishak dan Dolores pun justru bercanda tentang pekerjaannya itu. Ishak menirukan saat Dolores bekerja tadi. Ia juga memberitahu bahwa ada beberapa orang yang masih berhutang kepadanya. Mereka pun mulai berjalan menyusuri sungai. Ishak mengatakan bahwa ia akan selalu menemani Dolores saat ia bekerja. Dan singkat cerita, waktu pun mulai berganti saat Dolores dan Ishak sedang duduk di rumah seseorang. Ternyata pekerjaan kali ini sangat cukup unik. Dolores diminta agar mengajari anak seorang pria itu tentang kegiatan-kegiatan yang ia lakukan selama ini.
Saat berada di kamar, anak muda itu justru merasa takut. Tapi siapa sangka kalau Dolores mengetahui jika anak itu mempunyai kelainan. Dolores memberikan sebuah pakaian wanita dan anak itu pun mulai kegirangan. Di luar ruangan, Ishak meminta bayaran dari ayahnya tersebut. Selang beberapa lama, anaknya pun bersama Dolores itu berpura-pura sedang berkegiatan bersama. Saking hebohnya, ayah dari anak muda itu pun penasaran, ingin mencicipinya juga. Tapi sayangnya ia belum mempunyai uang yang sangat begitu banyak. Ketika sedang makan, Ishak pun memberitahu kepada Dolores bahwa ada pembayaran yang tidak jelas di dalam buku tersebut. Di situ disebutkan satu nama, yaitu Sar. Selanjutnya, Ishak membuat jadwal antrian untuk Dolores. Oleh karena itu, penasaran Ishak pun mulai muncul kembali. Ia pun mulai menelpon Sar. Ternyata Sar itu mengatakan kalau mereka justru yang mempunyai utang kepadanya. Sar pun datang saat Dolores sedang melayani tamu. Sar pun meminta maaf karena tidak datang ke acara pemakaman ayahnya. Ternyata Sar di sini bertindak sebagai seorang preman yang menguasai wilayah di sana. Sar pun adalah orang yang memberi izin kepada Dolores dan ayahnya dinas di daerah itu. Ishak pun memberi uang kepada Sar dan kemudian menjelaskan kepada Ishak tentang penyakit yang mungkin saja diderita oleh Dolores. Yang kita tahu penyakit apa saja yang mengancam wanita dengan pekerjaan seperti ini, guys. Sar pun juga mengatakan Ishak bahwa Dolores punya masa waktu untuk bekerja. Setelah menua, Dolores tidak akan diberikan akses untuk melakukan kegiatan itu lagi. Setelah memberikan beberapa penjelasan terakhirnya, ia pun mulai pergi. Mendengar penjelasan Ishak tentang apa yang dikatakan oleh Sar, Dolores pun merasa kesal. Ishak kemudian merasa curiga dengan ruam yang berada di tangan Dolores. 2 bulan kemudian, Ishak pun ternyata sedang bersama tamu dan ia berkegiatan tiba-tiba sambil muntah. Kayaknya si Ishak ini juga melakukan hal yang tidak baik, guys. Kali ini giliran Dolores yang menjadi adminnya si Ishak. Sepertinya Ishak tak kalah laris dari kakaknya sendiri, yaitu Dolores. Ishak juga terlihat jauh lebih bersemangat dan totalitas dalam memperkerjakan dan melakukan pelanggannya sepertinya. Setelah bekerja, Ishak pun kemudian melaporkan kepada Dolores bahwa ada pelanggan yang menggandakan bayarannya. Ishak memberi uang ke Dolores dan mengatakan bahwa itu untuk pengobatannya dan biaya sekolahnya. Nah, ternyata di sini kita mengetahui kalau Sar adalah seorang aparat. Malam ini tiba di mana Ishak terbangun karena Dolores mengigau. Tubuh Dolores terlihat berkeringat dan menggigil. Dolores ternyata demam tinggi. Saat Ishak ingin membawanya ke rumah sakit, Dolores sangat kukuh untuk tidak mau. Dan keesokan harinya, saat berada di warung, Ishak bertemu dengan seorang yang sedang mabuk. Siapa sangka ternyata Ishak melakukan hal yang di luar dugaan kita. Ia mulai memberikan servis sambil mengambil sejumlah uang dari pria mabuk tersebut. Sakit Dolores sepertinya semakin parah. Ia pun meminta agar Dolores dibawa ke rumah sakit aja tuh. Tapi Dolores tetap kekeh untuk menolak ajakannya. Saat Gloria datang, Ishak melarangnya untuk mendekat. Sepertinya penyakit Dolores menular. Di sini tiba-tiba Dolores sempat meminta ampun atas semua dosanya. Beberapa waktu kemudian, seorang pria muda yang sempat diberi gaun datang. Mereka pun mengobrol dan bercanda pada saat itu. Pria itu memberikan obat kepada Dolores. Saat berada di warung, Sar datang memarahi Ishak karena telah meminum alkohol. Saat berada di belakang warung, pria yang sebelumnya diservis oleh Ishak langsung memukulnya. Ia merasa kesal karena telah diperlakukan seperti kemarin. Sar kemudian datang dan menyelamatkan nyawa si Ishak. Sepertinya Sar sudah mengetahui. Sar pun mulai menahan Ishak ke penjara. Ishak pun panik karena mengetahui bahwa Dolores dan Gloria sangat membutuhkannya. Setelah kondisi mulai membaik, ia pun datang ke warung untuk mempertanyakan posisi Ishak. Tapi pemilik warung tidak mengetahuinya dan tidak bisa menjawab pertanyaan si Dolores. Di sel penjara ada seorang wanita muda yang kemudian memanggil Ishak. Wanita itu bernama Lydia. Tak lama kemudian Sar pun datang. Ia pun mengatakan kalau Lydia adalah seorang pencuri. Sar menjelaskan kalau sudah memberitahunya kepada Dolores dan Sar kemudian ingin agar Dolores membayar biaya jaminan untuk si Ishak. Lydia pun curhat bahwa ia tidak mencuri.
Ia mengatakan kalau Sher lah yang telah menculiknya. Dan di rumah, Gloria pun mempertanyakan tentang Ishak. Mereka sudah mengetahui kalau si Ishak itu dipenjara dan butuh uang untuk sebagai jaminannya. Sesaat kemudian Dolores pun pingsan. Gloria pun mulai panik. Sher datang ke penjara dan mengeluarkan si Ishak. Ia mengatakan kalau Dolores datang untuk menebusnya. Saat Ishak merasa senang, ternyata Sher langsung memukulnya. Sher pun kemudian mengatakan bahwa ia punya klien yang sangat besar. Ishak pun mulai mengintip Sher yang sedang berbincang dengan seorang pria. Ternyata saat itu Lydia lah yang akan diserahkan kepada pria tersebut. Tapi siapa sangka Lydia justru menolaknya. Dan pria itu langsung pergi begitu saja. Sher yang kesal karena kehilangan uang, Sher pun langsung menatap Ishak. Ia pun membanggakan dirinya yang sebagai polisi. Setelah memasukkan Ishak ke dalam penjara, Sher pun langsung mengumpat kepada Lydia. Ketika Sher pergi, Ishak pun mulai memanggil Lydia. Ternyata Lydia pada saat itu sedang mabuk. Sher pun pusing karena sulit mendapatkan pelanggan. Saat sedang bingung, Sher pun kemudian menemukan buku milik si Ishak. Di situ berisikan daftar nama pelanggan selama ini. Sher pun mulai merasa tenang. Ia membangunkan Ishak dan Sher pun bertanya tentang identitas klien tersebut. Sher pun mulai bertanya tentang nama-nama pelanggan di buku tersebut. Namun Ishak masih takut untuk menjawabnya tuh. Hal ini membuat Sher kesal. Sher pun menjelaskan tentang keinginannya untuk menggantikan Dolores dengan Lydia. Ishak diajak untuk bekerja sama untuk membantu Lydia. Di rumah Gloria, ia sedang bersedih karena Gloria sangat rindu kepada ayahnya. Dolores pun datang untuk menenangkan Gloria kembali. Ia mulai menghapus air matanya dan berpelukan agar ia tetap tenang. Tiba-tiba salah satu seorang pelanggan datang. Namun dengan keadaan mabuk tuh. Ia pun mulai menghampiri Lydia. Lydia pun dibuat ketakutan oleh pria tersebut. Dan lucunya Lydia justru menggigitnya. Saat Sher sedang pusing, Ishak pun menyarankan kalau untuk menjalankan bisnis ini, pelakunya harus menginginkan Lydia. Ishak kemudian terus menawarkan untuk bisa membantu Sher. Ishak menjelaskan kalau Lydia belum mengetahui caranya. Lydia harus ada yang mengajarinya tuh. Ishak pun mulai menjelaskan kalau Lydia bau karena nggak pernah mandi pada saat itu. Ishak pun menyarankan agar menggunakan barang-barang Dolores yang ada di rumahnya. Ia juga kembali menjelaskan bahwa ada obat yang bisa membuat Lydia tidak bisa menolak suatu ajakan. Ishak pun meminta bagian sebesar 30% dari transaksi penjualannya. Ishak pun juga bilang agar bisa pulang ke rumah juga. Tapi pada saat itu Sher justru malah marah dan menganggap bahwa Ishak akan mulai membodohinya. Sher pun menelpon Dolores untuk datang ke penjara. Dolores mengemasi barangnya dan mulai pergi ke penjara. Lydia pun mulai menangis. Ishak bertanya apakah Lydia marah kepadanya. Ishak juga meminta maaf kepada Lydia. Ishak menegaskan bahwa dia punya rencana untuk melarikan diri dari penjara itu. Saat Dolores tiba di sana, Sher yang telah menunggunya pun mulai mengumpat. Sher mengingatkan agar Dolores bisa membantunya dengan sangat baik. Dolores pun masuk bertemu dengan Ishak. Mereka pun berpelukan, namun di luar dugaan ternyata Sher justru juga mendorong dan mengurung Dolores dalam penjara. Ia pun akhirnya masuk ke dalam penjara tersebut. Sher meminta agar Lydia mendengarkan semua perkataan Dolores sebagai gurunya. Dolores merasa tidak tega dengan Lydia. Walaupun begitu, Dolores harus menuruti keinginan Sher. Dolores pun mulai membersihi Lydia. Lydia pun dikeluarkan dari sel. Dolores yang menggantikan Lydia di dalam sel tersebut. Ishak dan Dolores pun mulai memandangi mereka dari dalam penjara. Sher kemudian tiba-tiba melakukan aksinya kepada Lydia. Lydia pun mulai menangis. Ishak dan Dolores pun memikirkan bagaimana ia menyelamatkan diri. Dan keesokan harinya Sher pun datang. Ia bertujuan untuk menanyakan apakah sudah dapat klien. Ishak pun menjawab sudah ada yang berminat kepada si Lydia. Sher pun senang. Dolores pun menyembunyikan pisau cukur yang ada di dalam penjara. Selang beberapa waktu, Sher pun kesal karena kliennya tak kunjung datang pada saat itu. Sher pun justru digoda oleh si Dolores. Awalnya Sher tidak tertarik.
Tapi begitu Dolores mengatakan bahwa ini akan menjadi servis Dolores dan Lydia, Cher pun kemudian tertarik. Cher pun kemudian mulai melepas satu persatu armor miliknya. Dan akhirnya mereka dua pun bekerja untuk menservisnya. Saat sedang bekerja kelompok, hal itu dimanfaatkan oleh si Dolores untuk menggores leher milik si Cher. Lydia yang menggenggam tongkat satpam langsung menusukkannya ke area milik si Cher. Cher pun mulai berteriak pada saat itu. Dan sepertinya Lydia ingin meluapkan kemarahannya setelah melihat Cher yang sudah pergi ke dunia lain. Lydia terlihat paling puas. Mereka bertiga pun mulai pergi dari penjara itu. Mereka pun pulang ke rumah untuk berkemas dan melarikan diri. Saat baru keluar rumah, mereka disambut oleh sebuah mobil jeep yang ternyata itu adalah teman dari Dolores tadi. Dan mereka pun diantar dengan selamat. Uniknya, Lydia ini justru gak mau pulang ke rumah tuh. Lydia ini ingin bersama si Ishak rupanya. Dan pria asing ini ternyata baik banget guys. Ia memberikan banyak uang kepada mereka, termasuk uang sewa dan pendidikan mereka semua. Dan film pun tamat.